Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kerajinan Miniatur Kapal dari Bambu. Beranggotakan Novita Sari NIM 2019 11 663 dan Gianita Agnes 2019 11 671. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar saat ini, permintaan produk pada saat ini cukup meningkat dibandingkan ketika awal-awal pandemi. Hal ini disebabkan setelah wisata di Rembang dibuka kembali dan semakin meningkatnya pengunjung dari kota lain di luar kota Rembang yang menginginkan cenderamata yang unik berupa miniatur kapal dari bambu. Perkembangan harga. Untuk perkembangan harga 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Harganya pun bervariasi, tergantung besar kecilnya ukuran kapal dan juga pendanaan desain. Karakteristik konsumen yang dituju, baik karakteristik demografis, karakteristik konsumen berdasarkan usia, yaitu semua kalangan usia, baik anak-anak, dewasa maupun orang tua. Karakteristik konsumen berdasarkan tempat tinggal, di sekitar kota Rembang, kota-kota di Pulau Jawa, dan beberapa kota di luar Pulau Jawa. Jumlah konsumen potensial tidak menentu karena mengalami naik turun setiap tahunnya. Pasar yang akan datang, estimasi perubahan permintaan dan penawaran. Untuk perubahan permintaan akan mengalami peningkatan melihat produk miniatur kapal dari bambu yang semakin tahun semakin berkembang, dan usaha ini akan semaksimal mungkin memenuhi permintaan pasar dan juga membuat produk yang mengikuti tren pasar dan terus berinovasi terhadap produknya. Untuk perubahan penawaran akan mengalami peningkatan. Perubahan selera konsumen. Setiap tahun pastinya perubahan selera konsumen mengalami perubahan. Untuk itu perlu dilakukan survei pasar, produk seperti apa yang diminati kalangan masyarakat, dan juga terus memberikan inovasi terhadap produk miniatur kapal dari bambu. Estimasi potensi pasar. Jumlah konsumen yaitu 30, pendapatan rata-rata 1.800.000, jumlah pesaing 10, besar pendapatan yang dialokasikan untuk belanja misalnya 60%. 60% dikali 1.800.000 sama dengan 1.080.000. Kemungkinan belanja misalkan 45%. 45% dikali 1.080.000 sama dengan 486.000. Potensi pasar 486.000 dikali 10 sama dengan 4.860.000. Aspek pemasaran. Segmenting geografis, berdasarkan segmentasi geografis atau wilayah lebih memfokuskan kepada daerah atau wilayah di kawasan Pulau Jawa dan sekitarnya. Demografis, berdasarkan segmentasi demografis, usaha ini melakukan pemasaran untuk semua kalangan. Psikografis, berdasarkan segmentasi psikografis, usaha ini lebih fokus barang yang diperjualbelikan dengan harga yang cukup terjangkau. Teori sasaran usaha miniatur kapal dari bambu ini dalam pasar sasarannya adalah seluruh lapisan masyarakat mulai dari umur anak-anak sampai dewasa. Positioning, berdasarkan penentuan posisi pasar terhadap kelebihan dan kekurangan usaha ini, kelebihannya yaitu dalam menentukan posisi pasar dengan cara menjual barang yang halal, kemudian melengkapi permintaan barang akan pembeli. Kemudian kekurangannya yaitu soal penetapan harga, setiap produk tidak semuanya lebih rendah dari pesaingnya. Ada yang lebih murah dari pesaingnya dan ada yang lebih mahal dari pesaingnya. Bauran pemasaran. Produk di bagian bauran pemasaran ini, produk dari usaha ini yaitu miniatur kapal dari bambu dengan ukuran kecil, sedang, besar, dari mulai desain yang sederhana hingga desain yang lebih detail. Price atau harga, bagian dari bauran pemasaran ini melibatkan strategi penetapan harga. Dari segi harga, produk dari usaha ini menyesuaikan dengan harga pasar pada umumnya.
place atau tempat. Bagian dari bauran pemasaran ini menyajikan tempat yang digunakan usaha ini untuk menerapkan produknya secara strategis kepada pelanggan, yaitu di daerah Rembang. Promotion. Bagian dari bauran pemasaran ini mempertimbangkan strategi dan taktik komunikasi usaha komunikasi usaha ini untuk pelanggan sasaran. Promosinya yaitu melakukan dari mulut ke mulut atau dari pasar ke pasar dan dipasarkan lewat sosial media. Aspek teknis lokasi tempat kerajinan miniatur kapal dari bambu ini letak di Desa Ketangi, Rembang, RT 5 RW 3 Kecamatan Pamutan, Jawa Tengah. Alasan memilih lokasi pendirian usaha di rumah dikarenakan budgetnya tidak terlalu mahal, juga terletak lokasinya strategis dan mudah dicapai oleh konsumen yang ingin datang untuk bersaing. Memang di satu desa pasti akan tetap lokasi tersebut tidak berdekatan dengan kerajinan miniatur kapal. Untuk lokasi bahan baku utama yang dijadikan bahan untuk kerajinan ini cukup lumayan dekat, yaitu Rembang, dikarenakan sumber daya alam yang melimpah di sana juga berkualitas terbaik. Jarak tempuh yang dicapai untuk membeli bahan baku tersebut hanya 30 menit saja. Untuk sumber tenaga kerja kerajinan miniatur kapal, kebanyakan karyawan tinggal di satu desa, sehingga dalam hal ini tingkat SDM di daerah terbantu. Untuk sumber daya yang dibutuhkan di lokasi pembuatan kerajinan ini juga memadai dan tidak terganggu pula. Aspek teknis luas produksi. Bahwa luas produksi pada kerajinan miniatur kapal dari bambu pada periode 2014 sampai 2021 masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dengan memperbandingkan besar keuntungan dan diperoleh di mana pada produksi sesungguhnya menghasilkan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan pada kondisi optimal. Aspek teknis, layout, las, bor, cat, gudang, pemotong, finishing, produk. Aspek manajemen, struktur organisasi, owner, sekretaris, produksi, keuangan pemasaran, bagian desain kapal, bagian desain warna, bagian produksi, quality control, stok warna gudang, finishing, dan stok barang. Jadwal kegiatan, minggu pertama, motif yang terbaru sudah ditetapkan dengan motif yang warna yang cerah, juga menarik serta menggugah selera konsumen. Minggu kedua, belanja perlengkapan dan bahan baku produksi dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk miniatur kapal. Minggu ketiga, melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, IG, Pet, dan Marketplace, dan juga cetak. Melakukan intensifikasi pemeran dagang atau bazar atau pasar malam, juga memberikan diskon khusus atau pemberian voucher sebagai konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli kerajinan miniatur kapal dari bambu ini. Minggu keempat, grand opening. Kebutuhan dana. Kebutuhan dana aktiva tetap berwujud tanah dan pengembangan lokasi, bangunan dan perlengkapan usaha, mesin, aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud biaya-biaya pendahuluan, biaya-biaya sebelum operasi, yaitu biaya sebelum melakukan usaha. Kebutuhan dana modal kerja bruto, kas, surat berharga, persediaan, modal kerja neto, aktiva lancar, utang jangka pendek. Sumber dana sendiri usaha kerajinan miniatur kapal dari bambu ini berasal dari modal sendiri, karena pemilik mendirikan usaha tanpa pinjam dari pihak manapun, baik perbankan, lembaga keuangan, maupun perusahaan non-perbankan. Modal sendiri dari cadangan laba dan dari laba yang belum dibagi. Metode penilaian investasi.
dengan menggunakan metode cash flow payback period, yaitu berikut ini penilaiannya. Lanjut. Lanjut. Aspek lingkungan, manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Dilihat dari aspek ekonomi, usaha kerajinan miniatur kapal dari bambu ini memberikan dampak positif dalam perkembangan ekonomi warga sekitarnya. Industri kerajinan miniatur kapal dari bambu di Desa Ketangi merupakan salah satu industri kerajinan unggulan Desa Ketangi. Industri ini mampu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat. Jadi dengan berdirinya usaha ini, tentu saja hal tersebut sangat bermanfaat bagi warga sekitar karena bisa memberikan lapangan kerja. Dari segi dukungan dari pemerintah, baik dari RT, RW maupun kepala desa, pastinya mendukung penuh usaha kerajinan warga setempat. Karena hal tersebut juga sangat membantu perkembangan ekonomi masyarakat sekitar. Penanganan limbah. Pemanfaatan kerajinan ini pada penjernihan air dengan metode osmosis. Penelitian ini menggunakan 3 komposisi bahan dengan perbandingan komposisi material bambu, kayu jati, dan kayu mahoni, yaitu gerabah 1 sama dengan 20%, banding 30%, banding 50%, gerabah 2 50%, banding 30%, banding 20%, dan gerabah 3 70%, banding 20%, banding 10%. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat konduktivitas, suhu, pH, turbiditas, waktu, volume, densitas, dan debit air setelah penyaringan menggunakan metode osmosis pada bahan dicampur untuk menentukan kualitas air bersih. Hasil perhitungan dan pengukuran terhadap tingkat penambahan presentasi bahan sangat berpengaruh tingkat turbiditas air setelah penyaringan dan digunakan untuk memenuhi standar air bersih di sekitar wilayah usaha. Aspek yuridis. Aspek yuridis merupakan aspek yang mencakup bentuk badan hukum yang dipakai dan jaminan yang diberikan kepada bank atau investor, entah itu berupa sertifikat atau yang lainnya. Pada pembuatan usaha ini, pemilik sudah melakukan perizinan terhadap kepala desa, RT, RW, dan juga kepada warga. Karena usaha ini masih tergolong usaha sederhana dan dekat dengan pemukiman warga, perizinan tersebut dilakukan untuk keberlangsungan usaha agar dapat berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, materi yang kurang lengkap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.